Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dimas Walurijaya. Saya dari mahasiswa PVTO angkatan 25 yang sedang mengikuti mata kuliah pendidikan inklusif. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pendidikan inklusif dalam konteks pembelajaran praktek teknik otomotif, khususnya di jenjang SMK. Saya akan membahas 6 poin utama: pengertian dan prinsip pendidikan inklusif, pentingnya dalam bidang teknik otomotif, jenis kebutuhan khusus yang mudah ditemui, tantangan di lingkungan bengkel, dan strategi guru dalam menghadapinya, serta rancangan pembelajaran inklusif yang efektif. Semua materi ini disusun berdasarkan sumber-sumber akademik dan panduan resmi dari Kementerian Pendidikan, serta dikaitkan dengan realita vokasi yang menuntut kompetensi teknik tinggi. Mari kita mulai. Oke, yang pertama, pengertian dan prinsip pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menerima semua peserta didik tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan pendidikan keberagaman. Menurut UNESCO 2009, pendidikan inklusif bukan hanya tentang memasukkan siswa disabilitas ke kelas reguler, tetapi mengubah sistem pendidikan agar responsif terhadap kebutuhan setiap individu. Prinsip utamanya meliputi: yang pertama ada aksesibilitas universal, yaitu semua siswa dapat mengakses materi, fasilitas, dan proses pembelajaran. Dan yang kedua ada partisipasi aktif, setiap siswa dilibatkan secara bermakna dalam kegiatan belajar. Dan yang ketiga ada penghargaan terhadap keberagaman, yaitu perbedaan dianggap sebagai kekayaan, bukan hambatan. Dan yang keempat ada kolaborasi, guru, orang tua, dan komunitas bekerja sama untuk mendukung pembelajaran. Dalam konteks vokasi, prinsip ini harus diterapkan tanpa mengorbankan standar keselamatan maupun kompetensi teknis. Oke, lanjut, pentingnya inklusi di teknik otomotif. Mengapa penting? Karena industri otomotif modern menurut tenaga kerja yang beragam namun kompeten. SMK Teknik Otomotif bukan hanya tempat pelatihan keterampilan, tapi juga pintu gerbang menuju dunia kerja. Jika sistem pendidikan kita eksklusif, kita menuntut peluang bagi potensi talenta yang mungkin memiliki cara belajar berbeda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan inklusif yang setara. Artinya, kita tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tapi membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan inklusif. Pendidikan inklusif di teknik otomotif juga melatih empati dan kerja tim di kalangan siswa reguler yang sangat dibutuhkan di lingkungan kerja profesional. Oke, lanjut, ada 2 jenis kebutuhan khusus di SMK otomotif. Dalam praktiknya, guru otomotif mungkin menemui siswa dengan berbagai kebutuhan khusus. 2 contoh yang relevan adalah: pertama, siswa tunarunggu atau gangguan pendengaran. Mereka mungkin kesulitan memahami instruksi verbal di bengkel, terutama saat mesin menyala atau di tengah bisingan. Namun, dari mereka memiliki kemampuan visual dan spasial yang sangat baik.
yang sangat berguna membaca diagram teknis atau merakit komponen. Dan yang kedua, siswa dengan gangguan spektrum autisme (GSA). Mereka mungkin sangat fokus dan pada tugas berulang dan presisi. Karakteristik yang unggul dalam pekerjaan seperti kalibrasi sensor atau inspeksi komponen. Namun, mereka bisa kesulitan dengan perubahan prosedur yang mendadak atau interaksi sosial yang tidak struktur. Yang penting dipahami, kebutuhan khusus bukan berarti ketidakmampuan teknis. Yang dibutuhkan adalah penyesuaian metode, bukan penurunan standar. Oke, lanjut tantangan di bengkel otomotif. Lingkungan bengkel memiliki tantangan unik untuk penerapan inklusi, terutama karena fokus pada keselamatan dalam prosedur teknik baku. Dan yang pertama, keselamatan kerja. Alat berat, cairan kimia, dan sistem kelistrikan menuntut kepatuhan ketat terhadap prosedur. Bagi siswa dengan gangguan kognitif atau sensorik, memahami resiko secara intuitif bisa sulit. Misalnya siswa tunanetra mungkin tidak melihat peringatan visual bahaya. Kedua, komunikasi instruksi. Di bengkel, instruksi sering disampaikan secara lisan dan cepat. Ini menjadi hambatan bagi siswa tunarunggu atau yang lambat memproses informasi verbal. Kesalahan kecil akibat miskomunikasi bisa berakibat fatal. Ketiga, praktek. Penilaian praktek. Asesmen di teknik otomotif biasanya menilai kecepatan, ketepatan, dan kemandirian. Namun, untuk siswa dengan mobilitas terbatas, standar kecepatan mungkin tidak adil. Penilaian harus mengukur kompetensi, bukan kemampuan fisik semata. Yang keempat, infrastruktur. Banyak bengkel sekolah belum dirancang dengan prinsip universal design. Misalnya tidak ada alat bantu pegangan, kejayaan kurang, atau tata letak yang membingungkan bagi siswa dengan diseleksi arah. Tanpa penyesuaian, sistem ini secara tidak langsung mengeliminasi siswa kebutuhan khusus dari kesempatan belajar vokasi. Lanjut, solusi strategis untuk guru. Sebagai calon pendidik vokasi, guru memiliki peran kunci. Berikut strategi yang bisa diterapkan tanpa mengabaikan standar teknis. Pertama, gunakan multimodal dalam instruksi. Jangan hanya mengandalkan lisan, tambahkan visualisasi seperti diagram, video slow motion, taktil, model 3 dimensi komponen, dan tulisan prosedural. Ini dapat membantu semua jenis gaya belajar. Kedua, modifikasi alat dan prosedur secara cerdas. Contoh, untuk siswa dengan kekuatan genggam terbatas, gunakan kunci pas dengan pegangan ergonomis. Untuk siswa tunarunggu, pasang lampu sinyal visual sebagai pengganti aba-aba suara saat mesin dihidupkan. Ketiga, terapkan sistem budi atau peer mentoring. Pasangkan siswa berkebutuhan khusus dengan teman yang terlatih. Ini bukan untuk menggantikan peran guru, tapi memfasilitasi komunikasi dan keamanan di area kerja. Keempat, kolaborasi dengan tenaga ahli. Guru teknik tidak harus menjadi ahli disabilitas. Libatkan guru pembimbing khusus GPK, psikolog sekolah, atau bahkan terapi okupasi untuk menyusun rencana pendukung individual. Kelima, latih kesadaran inklusi di kalangan siswa reguler. Buat simulasi, misalnya contoh, coba
kerja dengan airplug untuk merasakan tantangan tunarunggu. Ini membangun budaya saling mendukung, bukan belas kasihan. Yang terpenting jangan turunkan standar kompetensi, tapi sesuaikan berjalannya. Oke, lanjut penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Misalnya dalam topik sistem pengabdian, target kompetensi tetap siswa mampu mendiagnosis gangguan, tapi siswa tunanetra fokus pada analisis suara dan getaran, bukan pengamatan visual busi. Waktunya bisa diperpanjang, tapi kriteria lulusnya tetap valid secara teknis. Yang kedua, penyesuaian media dan alat. Gunakan simulator berbasis audio untuk menjelaskan aliran arus listrik. Sediakan model taktil dari mesin konvensional. Manfaatkan aplikasi augmented reality yang bisa diakses via tablet dengan fitur text to space. Lanjut penyesuaian penilaian. Hindari hanya menilai kecepatan meter klep, alih-alih gunakan portofolio proses dokumentasi langkah-langkah perbaikan. Wawancara teknis, tanyakan alasan dibalik setiap keputusan teknis. Observasi berbasis checklist kompetensi, fokus pada apa yang dilakukan, bukan bagaimana cara melakukannya selama aman dan benar. Semua penyesuaian ini harus terdokumentasi dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan disepakati bersama tim sekolah. Demikian presentasi saya tentang pendidikan inklusif dalam pendidikan praktek teknik otomotif. Kesimpulannya, pendidikan inklusif bukan tentang memperlakukan semua siswa sama, tapi memberikan setiap siswa apa yang mereka butuhkan untuk sukses, tanpa mengorbankan standar teknis maupun keselamatan. Sebagai calon tenaga pendidik vokasi, kita harus menjadi agen perubahan yang memadukan empati, inovasi, dan komitmen terhadap kompetensi global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.